Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang memiliki bentuk fisik dan terlihat mata jasmani. Roh adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata jasmani, pikiran, emosi, dan kehendak yang menjadi penggerak tubuh. Tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Dengan mata jasmaninya, manusia melihat berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan telinga jasmaninya, manusia mendengar berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan indera jasmaninya, manusia memindai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Pikiran yang merupakan bagian dari roh manusia menilai berbagai hal berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh indera jasmaninya, apa yang terlihat secara jasmania. Apa yang dilihat oleh mata jasmani dan didengar oleh telinga jasmani akan dinilai oleh pikiran manusia. Benar atau salah, baik atau tidak baik, indah atau berantakan, berguna atau tidak berguna. Jika manusia menilai sesuatu itu positif, maka akan bergerak mendekatinya atau melakukannya. Jika manusia menilai sesuatu itu negatif, maka akan bergerak menjauhinya atau tidak melakukannya. Reaksi dari apa yang dilihat dan didengar dan dinilai itulah yang disebut sebagai kecenderungan hati. Reaksi yang lebih intens disebut sebagai kehendak jika terkait dengan pengambilan keputusan. Apa yang dinilai dan diputuskan akan mendorong manusia melakukan sesuatu. Apa yang dinilai roh manusia akan menggerakkan tubuh manusia melakukan sesuatu. Roh manusia, di mana pikiran, emosi, dan kehendak berada, akan menggerakkan tubuh manusia. Roh manusia akan menggerakkan tubuh manusia melakukan sesuatu. Penilaian manusia atas sesuatu, benar atau salah, baik atau buruk, indah atau berantakan, berguna atau tidak berguna, yang akan menentukan reaksi manusia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegangnya. Persoalannya, kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadikan apa yang dipegangnya sebagai patokan dalam penilaian segala sesuatu hanya bertumpu kepada kenyamanan jasmani dan keangkuhan diri. Kenyamanan jasmani yang diwujudkan dalam pencarian berbagai hal yang dinilai memberikan kenikmatan tubuh seringkali dianggap kebahagiaan hidup, menjadi tujuan hidup banyak orang. Karena itu, apa yang dianggap bisa memberikan kenyamanan jasmani akan dianggap baik dan benar. Keangkuhan diri yang seringkali diwujudkan dalam kepemilikan atas banyak barang, seringkali dianggap sebagai wujud keberhasilan hidup, menjadi ukuran pencapaian hidup. Karena itu, mencari dan memiliki banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup akan dianggap baik dan benar. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan kuasa dosa menjadi penggerak tubuh dan roh manusia. Segala kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa. Segala tindakan manusia hanya berbuat dosa. Dorongan untuk selalu menentang Allah. Dorongan untuk selalu melawan rancangan damai sejahtera Allah bagi manusia. Kedatangan pribadi kedua dari Allah Tritunggal ke bumi dalam wujud manusia berdaging untuk memulihkan dunia yang telah rusak karena dosa. Dosa membuat kecenderungan manusia hanya berbuat dosa.
Dosa membuat manusia hanya memperhatikan segala sesuatu yang bersifat kebendaan dan mengabaikan roh manusia. Perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan kepada umat manusia adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus Kristus menjadi panduan dalam menilai segala sesuatu yang ada di dunia, benar atau salah, baik atau buruk, indah atau berantakan, berguna atau tidak berguna. Hasil penilaian atas segala sesuatu yang didasarkan kepada perkataan Yesus akan menghasilkan penilaian sangat berbeda dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hasil penilaian atas segala sesuatu yang didasarkan kepada perkataan Yesus akan menggerakkan orang melakukan hal berbeda dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hasil penilaian atas segala sesuatu yang didasarkan kepada perkataan Yesus akan menggerakkan orang untuk menjadi kepanjangan tangan Allah dalam mengelola bumi dan segala isinya, supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Menjadi kepanjangan tangan Allah dalam mengelola bumi dan segala isinya, supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga, akan membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan.